Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian, dan gue Faris. Gila, hari ini kita akan ngebahas sejarah. Bosan gue konspirasi mulu. Sudah berubah jadi channel sejarah. Iya bro, channel sejarah nasional geografi. STM. STM ya? Sejarah Tengah Malam. Gila bro, bukan sinema bro S-nya. Kali ini kita akan ngebahas Christopher Columbus. Apa yang lu tahu dari Christopher Columbus, Fed? Cuma penemu Amerika kan? Iya, Louis. Direktur Harry Potter. Beda anjir itu. Columbus juga tapi kan. Chris Columbus namanya. Iya, Chris Columbus. Ini adalah Christopher Columbus ya. Bisa dibilang benar kata Ferdian, penemu benua Amerika. Tapi apakah iya dia menemukan benua Amerika? Apa iya bro? Apa iya, ya kan? Apakah iya Columbus orang pertama yang menyentuh benua Amerika? Itu juga jadi pertanyaan nih. Ya kalau yang menyentuh sih enggak lah ya. Iya, maksudnya yang mendarat duluan gitu loh. Karena kan di tahun sekitarnya Columbus tuh kan apa ya? Bener-bener perdagangan itu masih lewat darat kebanyakan nih. Iya. Gitu. Jadi untuk perahu gitu jarang gitu. Karena mereka belum tahu bumi bentuknya datar atau bulat. Oh gitu. Belum, itu masih datar mereka. Mereka nggak tahu kalau seandainya mereka lurus terus bakal ujung-ujungnya ngiter di tempat yang sama. Mereka itu tidak tahu. Oh. Kalau konsepnya tuh mereka nggak tahu lah, gitu. Jadi David masih ada di sejarahnya Christopher Columbus nih. Jadi dia pro ya. Iya pro sama Christopher Columbus gitu. Apakah Christopher Columbus ini penemu atau penjajah? Ini yang akan kita bahas semuanya. Ternyata gue menemukan sisi kelam ya, mungkin bisa dibilang sisi darknya dari Christopher Columbus gitu. Yeah. Dan gue masih mempertanyakan juga sih, sebenarnya dia tuh bisa dihitung sebagai sebuah hero atau apa ya? Pahlawan atau enggak gitu ya, atau dia malah jadi penjahat sebenarnya di sejarah Amerika gitu. Oke ya. Mungkin sebelum masuk gue mau ngingetin buat kalian nih, udah ada bro, Opini Tengah Malam masih ada ya, udah masih dong di Shopee gitu. Ini ada di Shopee Opini Tengah Malam, bisa Opini Tengah Malam card, bisa langsung di order aja. Lagi promo ya? Lagi promo. Lagi promo. Kita bulan masih Desember promo ini, lah. bro. Selama bulan Desember sampai kontennya David lah ya naik sama Ziko ya, pokoknya masih promo lah. Gila. Okay. Dan minggu depan David Ziko akan bertarung adu jotos cuaks gitu ya. Akhirnya bro. Tapi apakah abis David sama ini kita libur lah ya kali ya? Januari kali ya baru kembali. Baru mulai lagi ya. Baru mulai lagi. Jadi emang konten penutup ada di Ziko sama David. Gila, gue kemarin kita sama-sama kita bahas dikit David sama Ziko gitu ya. Kita kemarin sampai ini ya, bahas kira-kira pembahasannya mau kayak gimana, tapi akhirnya keputusannya kayaknya akan gila sih bro. Mereka berdua kan ya udah adu aja deh. Gitu, adu pendapat. Ziko juga udah gue bilang, lu semakin humble semakin diseret sama David. Lu harus perkuatkan argumen lu bro. Ini perdebatan aja. Susah sih untuk ya. Karena personality orangnya berbeda ya. Iya. Iya. Terus juga emang gue berapa kali ngeliat momen David jatuh tuh udah best moment aja sebenarnya. Selalu kocak. Punya Faris gue klik gitu ya. Ya pokoknya akan liar lah. Ini kan akan tayang seminggu sebelum perdebatan David. Jadi apa ya, buat kalian yang pengen nanya, itu siapin aja pertanyaannya. Tanggal 22 kita akan live gitu ya. Dan bisa di sawer juga. Kalau seandainya kalian mau nanya langsung kita bacain, bisa langsung di sawer gitu ya. Dan kaos juga masih ada di Shopee. Ada desain baru malah ya. Desain baru bro, bumi kotak ya kali ya. Tidak ada, tidak make pas perdebatan David. Sarkas gitu ya. Iya. Semoga konten perdebatan ini akan lanjut ya. Mungkin kita belum buat segmennya tapi akan banyak lah. Kali kita akan bahas Christopher Columbus. Ini menarik, kita akan bahas sejarah kali ini. Mungkin buat kalian yang anak IPA, belajar dulu nih sejarah. Panjang nih bro, gue bacain lah ya. Sejarah pelayaran Christopher Columbus gitu. Jadi pada abad 15 dan 16 banyak negara berlomba-lomba menemukan daratan baru dan mencari kekayaan di sana. Bangsa Portugislah yang menjadi pelopor menjelajahi samudra dan membawa banyak rempah-rempah, emas, hingga budak dari Asia dan Afrika ke Eropa pada tahun 1420-an. Rute mereka adalah berlayar sepanjang pantai barat Afrika hingga Tanjung Harapan. Mereka tidak menggunakan jalur darat karena menurut mereka di darat banyak musuh yang harus dihindari. Melihat ini, negara-negara di Eropa, khususnya Spanyol, ingin juga mendapatkan kekayaan dari dunia timur yang tidak terbatas. Jadi memang dunia timur tuh
Timur Tengah gitu ya. Mungkin banyak rempah-rempah atau emasnya di sana gitu. Emang mungkin tambangnya di situ kali ya. Iya. Gitu, dan era penjelajahan pun dimulai. Gila, gue sempet kepikir tuh kayak era bajak laut sih lebih tepatnya. Anjay. Mungkin Viking udah duluan ya. Mungkin bajak laut ya. Kayak Iya, gitu karena ya. orang berlomba-lomba bener-bener nyari daratan baru dan lain sebagainya gitu. Dan Columbus pada tahun 1451 punya ide yang berbeda dari yang lain. Pengalaman Columbus yang bekerja di kapal dagang ingin menemukan Asia lewat Atlantik. Jadi dia kayak merasa, wah, kalau gue lewat darat terlalu banyak musuhnya, mungkin begal-begal atau pala kali ya. Yang kayak biasa ngasih jalanan biar rata nih, ayo gitu. Nah, pada era itu mereka belum mengetahui bentuk bumi. Kalau bumi itu bulat gitu loh. Ya menurut yang gue percaya bulat gitu ya. Ide Columbus ditolak pada 1492. Jadi penguasa Spanyol saat itu Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabel dari Kastil menyetujui ide Columbus akhirnya. Gitu. Jadi setelah sekian lama ditolak, akhirnya idenya dikasih gitu. Berarti Columbus itu orangnya dari Spanyol ya? Itali. Setahu gue cuma tuh Italinya kayaknya nggak mau danain dia untuk ekspedisi. Jadi dia cari promotor. Setahu gitu. gue dia juga ada perselisihan gitu deh. Waktu kecil dia tuh kayak kabur ke kapal dagang atau apa gitu yang ngebawa dia akhirnya ke daerah-daerah Portugis atau Spanyol juga gitu. Okay. Jadi setahu gue di era Eropa itu satu Portugis, Spanyol, Inggris tuh kayak masih apa sih satu mungkin kayak kerajaan ini gitu. Kayak belum punya birokrasi yang seperti sekarang gitu lah. Nah, Columbus diberikan 3 kapal dan persenjataan lengkap dengan kontrak 10% dari harta yang Columbus temukan. Ini dapat lumayan gede nih. Kalau nemuin emas berapa banyak, 10% udah dapat gitu. Selain itu Columbus akan diberikan gelar bangsawan dan jabatan gubernur pada setiap negeri yang ia temukan. Gitu. Jadi gue nggak tahu ya, ini mungkin pertanyaan juga sih sebelum lanjut gitu ya. Lu percaya namanya ras unggul nggak sih? Gue merasa kayak lu bayangin ya di Eropa saat itu udah melakukan perdagangan sebesar itu, udah memikirkan jalur laut gitu, bisa punya kapal gitu ya. Setahu gue senjata udah ada belum ya dia? Apa masih pedang ya harusnya ya? Udah meriam kan? Iya. Nanti senjata tembak maksudnya. Iya, senjata tembak. Gue nggak tahu sih, yang ada di bayangan gue sih udah ada gitu ya. Pakai bubuk mesiu. Nanti harus pas gue jelasin lu Pulau Amerika, anjir lu merasa kejomplangan yang jauh, bro. Masih jauh banget gitu. Makanya Eropa menjajah banyak banget negara-negara Asia gitu ya. Mungkin negara timur atau negara Amerika, karena mereka lumayan. Sebenarnya bukan karena ras sih, karena perkembangan ininya sih, industrinya. Karena kan mereka senjata itu bubuk mesiu juga bukan dari mereka, dari Cina kan. Iya sih. Itu teknologi Cina yang mereka curi gitulah istilahnya. Ya mereka juga ngambil dari ras-ras lain maksudnya. Tapi mereka yang cuma kan gitu karena misalnya suku Indian gitu ya, mereka kan tertutup, nggak keluar dari pulaunya sendiri ya, jadi teknologi di situ-situ aja. Nggak berkembang gitu. ya. Iya sih. Bukan masalah rasa sih sebenarnya. Ada culture-nya juga kali ya. Nah, jadi perjalanan Columbus nih akhirnya nih. Pada 3 Agustus 1942 Columbus mulai perjalanannya dari Spanyol, dan pada 12 Oktober kapalnya mereka mendarat di San Salvador, Kepulauan Bahama. Jadi sebenarnya tidak spesifik dia mendarat di Pulau Amerika, tapi di Bahama. Bukan yang Hindia Timur yang dia pengen gitu ya. Selama berbulan-bulan ia mencari emas dan rempah-rempah tapi tidak mendapatkan banyak. Pada Januari 1493 ia meninggalkan krunya di Hispaniola yang sekarang menjadi Haiti dan Dominika, dan dia tuh kembali ke Spanyol. Dia ninggalin tuh krunya. Di sana dia tinggal gitu. Jadi sebenarnya gue dari cerita Columbus ini gue lumayan sedikit berpikir gitu ya, kekayaan tuh berpusat ada di Asia sama Timur Tengah anjir. Seharusnya Amerika berdaya ya. Iya, nggak banyak anjir ternyata. Iya makanya menjajah. Iya makanya. Jadi pada September 1493 ia kembali ke Amerika dan menemukan pemukiman Hispaniola sudah hancur. Jadi ia menugaskan 2 saudaranya untuk membangun lagi pemukiman itu, sementara ia berlayar mencari emas. Jadi bawa nih saudaranya, taruh lagi di Haiti sama Dominika yang sekarang ya. Sayangnya ia nggak dapat apa-apa, dan sebagai gantinya ia mengirim 500 budak ke ratu, tapi ditolak. Jadi kayak gue nggak dapat emas nih, udah deh biar karena dia udah nyetujuin gue, mungkin timbal baliknya ya gue kasih budak 500. Dan ternyata perbudakan itu dijual belikan ya di era sana. Pastinya dong. Iya, dan kayak menurut gue di situ deh orang-orang kulit hitam, Asian gitu tuh jadi budak gitu. Iya. Dan pada Mei 1498 ia kembali menjelajah untuk ketiga kalinya dan harus meredam pemberontakan yang dipimpin saudara Columbus gitu. Oh, berarti sempet
Cekcok juga tuh dia. Enggak, sebenarnya setahu gue ya, ini soalnya kayaknya gue salah nulis deh. Ini kalau gue nggak salah, itu tuh pemberontakannya dari si ininya, orang-orang asli si Haiti sama Dominikanya ke kakaknya Columbus pemerintahannya. Oke. Gitu. Nah, akhirnya karena tuduhan satu ABC gitu, Columbus ditangkap dan dikembalikan ke Spanyol. Nanti gue akan jelasin gitu ya. Jadi pada 1502 ia akhirnya dilepas dari segala tuduhan, namun gelar bangsawannya itu dicabut. Ia kembali berlayar untuk mencari Selat Malaka, namun kapalnya dihadang badai yang membuatnya gagal dan kembali ke Spanyol. Jadi dia habis selesai, dia berlayar lagi, nggak dapat apa-apa, tangan kosong, dan dia meninggal sakit 1504. Kurang lebih itu kisah Columbus tanpa dark side lah. Oke. Menurut saya begitu, nemuin benua Amerika di sana dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata dia menyimpan sisi gelap gitu. Nah, ternyata Columbus itu bukan penemu Amerika pertama, karena bangsa Viking Leif Erikson sudah lebih dulu tiba di Kanada pada abad ke-11, jauh banget tuh sebelum Columbus. Namun penjelajahan Columbus menandai awal kolonisasi bangsa Eropa di Amerika yang bertahan berabad-abad. Jadi Viking udah kesana. Setahu gua Viking itu kesana untuk berjualan, maksudnya kayak berdagang dan lain sebagainya. Tapi nyebarin agama juga. Iya. Agama tapi Kristen. Si Hindian ya, orang Indian itu nggak bentrok clash sama Viking, cabut si Viking. Makanya sama Columbus ini melihat daratan luas banget. Kayaknya mungkin berbondong-bondong ada daratan luas, orang-orang Eropa dibawa ke sana. Gitu. Makanya sebenarnya suku asli Amerika itu Indian ya. Berarti Amerika tuh harusnya berkulit coklat gitu ya? Iya dong. Jadi dominan di sana tuh Eropa, dibawa sama si Columbus. Makanya dibilang ya Columbus berjasa untuk orang-orang Eropa ke Amerika, tapi untuk orang-orang Amerika mungkin ada sedikit negatif gitu untuk mereka gitu. Nah, ini gue belum nyari secara spesifik gitu ya. Gue baru ngobrol sama Ziko. Tapi Ziko tuh pernah bilang dia pernah nemu satu case atau satu berita, mungkin bisa dicari. Kalau gue salah, sorry direvisi. Waktu zaman penjajahan ini mungkin bukan Columbus ya, penjajahan bangsa Eropa ke sana. Jadi tuh orang Indian sana tuh punya kepercayaan dengan bison ya, kalau nggak salah. Ada pokoknya hewan yang cukup sakral lah, bison atau apa gitu. Sama orang Eropa tuh jadi ini lomba bro, ngebunuh kepala-pala bison. Bison dibunuh-bunuhin. Hewan sakralnya itu dijadiin tumpukan kayak mayat tengkorak-tengkorak itu. Dan gue inget di Revenant ternyata itu pas gue, lu ingat ya di Revenant yang banyak kepala-kepala bison? Udah lupa. Iya pokoknya di Revenant kan dia juga bawa kulit bison kan, jual beli kulit bison gitu setahu gue. Gue kayak anjing, apa bener ya? Jadi kayak sekejam itu gitu loh. Ya kayaknya lebih kejam dari itu deh. Iya, feeling gue sih lebih kejam itu dari itu sih. Nah, selain itu si Columbus juga dianggap membuat penduduk asli Amerika tuh punah secara tidak langsung gitu ya. Punah mungkin tidak semua gitu ya. Hal ini karena ketika Columbus datang, wabah cacar mulai mewabah, dan penduduk asli Amerika tuh punya kekebalan tubuh yang beda gitu. Dari Eropa. Sedangkan setahu gua warga di Amerika sana, Indian sana, mereka itu masih jago banget dengan pengobatan herbal. Benar-benar bukan yang medisnya, bukan yang teknologi tinggi lah. Sedangkan Eropa seperti itu kan. Makanya sebenarnya ada pelajaran yang dibawa Columbus dari Amerika ke Eropa, yaitu herbal itu yang dari Amerika punya. Tapi sedangkan kayak penyakit cacar dan lain sebagainya mungkin ya untuk herbalnya susah gitu kali ya. Jadinya banyak juga korban jiwa yang akhirnya berjatuhan gitu. Jadi itu tuh ada beberapa tuh. Nah, Columbus waktu menjadi gubernur kan, ketika negara yang ditemuin dia mau jadi gubernur dong. Salah satunya di Haiti sama Dominika gitu. Ketika dia mengambil jadi gubernur, dia tuh mengambil untuk keuntungannya sendiri dan menindas warga aslinya. Gitu. Jadi kayak hukuman yang diberlakukan Columbus termasuk memotong telinga dan hidung orang, mengarak perempuan telanjang di jalanan dan menjualnya sebagai budak. Itu salah satu yang dilakukan Columbus ketika pemimpinannya. Mungkin ada satu sebab dan akibat gitu kali ya. Tapi katanya nggak tahu sih ini kebenarannya. Kayak mantan krunya banyak yang cerita emang orangnya kayak bangsat sih. Kayak misalkan ada Indiannya gitu disuruh bawa emas atau rempah, cuma nggak cukup, tangannya bisa dipotong gitu-gitu. Iya. Katanya sih begitu rumornya ya. Katanya emang orangnya jahat sih.
Columbus. Karena mungkin ini juga kali sih ya, namanya juga berlayar menjajah-jajah gitu ya. Ya emang pasti ada sisi jahat sih dia kayaknya orangnya sih. Pahlawan untuk penjajah bangsa banget. Eropa mungkin bener sih. Negaranya dia nemuin gitu. Jadi sebagian besar sisi gelap dan sejarah kelam pemerintahan Columbus di negeri jajahan Spanyol terungkap dari buku biografi Lawrence Bergreen Columbus The Four Voyage. Itu ada bukunya, gue belum baca sih ya. Nah, dokumen dari Cuneo ini juga mengungkapkan Columbus memerintahkan anak buahnya menangkap 1.500 penduduk asli, pria dan wanita. Columbus lalu membiarkan 400 orang pergi dan mengirim 500 penduduk asli Indian dikirim ke Spanyol dan 600 lainnya diperbudak oleh anak buahnya yang tinggal di kepulauan Haiti tadi sama Dominika. Jadi sekitar 200 dari 500 orang yang dikirim ke Spanyol meninggal dalam perjalanan dan mayat mereka dilempar di Samudra Atlantik gitu. Mungkin juga kapalnya nggak ini kali ya. Kenapa? Gak bagus juga maksudnya kayak kapal budak gitu loh. Mati adalah. Tapi mungkin kayaknya emang gitu. zaman dulu kayak gitu sih. Yang pirate gitu. Kalau udah mati langsung dibuang sih kayaknya. Iya. Nah, ternyata kekejaman Columbus tuh bukan cuma sama negara yang dia temuin gitu, tapi pas gue baca lagi kekejaman Columbus tuh kepada warga Spanyol juga ada gitu loh. Jadi dia memerintahkan setidaknya selusin orang Spanyol untuk dicambuk di depan umum, diikat di leher dan kakinya. Columbus juga pernah memerintahkan agar lidah seorang wanita dipotong karena berbicara buruk tentang Laksamana atau saudara-saudaranya. Gile. Gitu. Sementara wanita lain ditelanjangi dan diletakkan di belakang keledai untuk dicambuk sebagai hukuman karena mengaku hamil. Columbus juga memerintahkan orang-orang Spanyol digantung karena mencuri roti. Columbus sendiri mengakui lewat surat yang ia tulis kepada Dona Juana de la Torre, salah satu teman Ratu Isabel. Ada banyak pedagang yang mencari perempuan. Mereka yang berumur 9 sampai 10 sekarang laris. Dan untuk segala usia harga bagus harus dibayar gitu. Kalau Indonesia lucu ya sebenarnya sini. Maksudnya jual beli perempuan. Iya, jual beli perempuan gitu. Dokumen setebal 48 halaman itu mengumpulkan bukti dari musuh-musuh Columbus dan pendukung pemerintahannya selama 7 tahun. Bobadilla mengumpulkan kesaksian 23 orang yang telah melihat atau mendengar tentang perlakuan dan hukuman keji yang dijatuhkan oleh Columbus dan saudara-saudaranya. Gitu, bro. Gile. Sebenarnya masih banyak sih. Tadi ada beberapa channel YouTube yang gue pengen nonton tapi nggak kekejar, gue lupa waktu itu. Kurang lebih seperti itu. Dan anehnya gitu ya, Columbus tuh tau gue punya harinya aja di sana. Maksudnya? Di Amerika tuh kayak kalau kita hari pahlawan gitu. Oh, ada hari Columbus, tapi itu juga pro dan kontra. Iya. Banyak kalau masalah sekarang udah diganti deh. Indian Day atau apa gitu. Gue belum tahu sih. Soalnya ya udah mulai terungkap kayaknya sih. Ini. Iya, kisah nyatanya. Iya, bro. Gitu kan sejarah kita cuma tahu ya Christopher Columbus penemu benua Amerika gitu kan. Sampai sekarang di pikiran gue dia orang baik lagi. Iya, menemukan suatu kayak menemukan gitu. Ini ya apa? Pulau kosong gitu ya. Terus orang-orang ke sana. Iya, iya sih. Ya kalau kalian sering main game juga banyak lah cerita-cerita Indian yang dibantai-bantai. Assassin's Creed, Red Dead Redemption banyak lah. Emang Red Dead? Red Dead kan settingnya di Amerika waktu ada Indian. Ini pos sih setelah mereka udah berbaur semua. Cuma ya masih kelihatan ada diskriminasi segala macam. Red Dead tuh berarti si Red Dead itu dari Eropa. Cowboy kulit putih. Cuma ya berteman sama banyak orang Indian. Dan musuhan juga. Berarti tuh eranya tuh gini sih, Columbus masuk ke sana bawa orang-orang sana, terus orang Eropa sana tuh cowboy ya. Maksudnya cowboy itu bagian dari eranya Eropa ya di sana ya? Enggak sih. Kayaknya yang berkembang dulu. Sampai jadi cowboy di Amerika. Iya. Gila sih. Tapi yang gue temukan juga yang bahkan katanya dia tidak menginjakan kaki sama sekali di Amerika, bro. Nah, terus cuma di kepulauan Karibia itu doang tadi. Haiti, Dominican Republic segala macam kan ada kepulauan Karibia tuh. Cuma ke situ doang dia. Enggak ke Amerika katanya. Jadi secara teknis sebenarnya dia enggak pernah menginjakan kaki di situ. Bahkan di doang ya. Dan Haiti. Pas ketika dia ke Pulau Karibia itu, ceritanya nih ya, kisahnya ya. Jadi ketika dia ke sana, dia seinget gue cuma bawa 2 kapal atau 3 kapal gitu. Terus kayak negosiasi, kayak minta harta-hartanya lah serahkan. Pokoknya dia minta emas gitu. Kalau enggak gue serang lu gitu-gitu ya. Dia gak bilang gitu sebenarnya kayak awalnya sih kayak. Terus si orang ininya asli sana dia gak tahu emas itu apa. Karena mungkin emang mereka tidak menganggap itu sebagai harta kan. Mereka hidup-hidup aja gitu. Tapi karena gak tahu dia balik terus bawa 14 armada bro kapal. Diserang cu. Dari
populasi 250.000 sisa 200 katanya. Anjing 250 200. Iya. Ya, Tapi nggak tahu itu secara fakta bener atau enggak ya, cuma yang gue dapet kayak gitu anjir. Gile dah. Kasian ya lagi hidup tenang-tenang Iya, ya. ada orang random ya. Udah Kayaknya malah. Gue yakin juga mungkin apa persenjataan perangnya juga nggak Iya, kan ini masih kan. pakai panahan mereka mah. Gila, Kalau bro. punya ya. Iya makanya gokil sih. Memang setahu gue Columbus ini pro kontra sih. Karena kalau yang secara itu ya tadi bangsa Viking yang gue dapat gitu. Tapi apa sih? Maksudnya kan itu secara rekor ya. Ada mungkin ya yang nggak ke catat gitu. Iya, Kayak iya. orang dari bangsa mana gitu yang nggak Amerika. Iseng aja kan? Iya. Kayak udah memiliki populasi sendiri gitu. Iya. Terus yang gue dapet juga nih konspirasi sih kayaknya sih. Jadi kenapa secara sejarah Columbus bisa dibilang menemukan Amerika tuh katanya pada zaman dulu tuh pokoknya ada sedikit apa ya konflik atau panas lah. Kalau ada orang Italia yang ke Amerika gitu, pokoknya selalu kayak dipandang sebelah mata gitu bro. Ini gue nggak tahu kebenarannya lagi-lagi. Gue nonton YouTube nih, kayak infografik gitu. Jadi orang yang dari Italia gitu, misalkan ke Amerika gitu lewat kapal, kayak didiskriminasi gitu lah, kita nggak suka orang Italia gitu. Nah ada satu orang yang memanfaatkan satu buku yang mengatakan kalau Columbus itu kan orang Italia. Jadi ada nih orang Italia berjasa loh dulu nemuin Amerika gitu-gitu segala macam. Jadi kayak orang Italia keren juga ya gitu. Jadi yang perlu biar diterima di antara orang-orang Amerika gitu. Konspirasi gitu ya. Iya. Jadi itu awal satu buku. Jadi si penulisnya itu kayak dia mikir pas nulis buku katanya Columbus menjajah Amerika. Aduh kayak judulnya tuh tidak menjual gitu Fat, makanya dijadiin hero. Gitu. Makanya itu buku pertama yang mungkin yang membelokkan sejarah kali ya. Cuma gue lupa nama penulis siapa. Cuma ada beneran bukunya. Nih, pasti elit global tuh. Profit. Gitu sih. Iya, tapi gokil sih Columbus sih. Tapi Menurut jadi gua. ngeri ya. Karena menurut gua berani loh. Dia termasuk berani kayak lu kan laut belum di sepenuhnya orang pada belum Nah tahu itu ya. sih ada yang berargumen antara dia memang berani atau bodoh katanya gitu. Soalnya dia tuh kayak bebal gitu loh. Kayak sebenarnya udah dikasih tahu sebenarnya bumi itu gedenya segini. Misalkan ada orang nih matematika yang ngasih tahu kira-kira segini besarnya. Kalau lu mau ke India kan niatnya mau ke India ya. Itu akan jauh banget. Tapi dia ngeyel. Oh tetap mau. Tetap mau dan menurut dia bumi tidak sebesar itu dan dia ya udah jalan aja. Terus ketemulah Amerika. Kenapa namanya Indian? Karena dikira India. Oh. Si bodoh itu. Gile. Karena memang dikira itu India bro. Itu kayak baru beneran konsep yang penting jalan dulu deh. Tapi kayak dinamainnya Indian karena dikira dia itu India. tapi ini kalau menurut gua suatu kebentuknya sejarah dengan hal yang lucu Secara ya. tidak sengaja gitu kan. Iya bener juga sih, masuk akal sih. Iya pokoknya gue nggak tahu sih yang asli mana. Pokoknya ada yang bilang tuh ada beberapa versi lah. Dia pengen ke India, sama satu lagi pengen ke Maluku. Karena Maluku kan diperebutkan waktu zaman itu sama, makanya Belanda dapat kan tuh rempah-rempah Maluku terus kaya banget. Karena diperebutkan Eropa. Jadi ada satu teori yang mengatakan kalau si Columbus sebenarnya tuh pengen ke Maluku. Kan dulu namanya Indies. Nah, makanya India. Jadi ada dua versi itu, nggak tahu yang bener yang mana. Pokoknya intinya ya dia salah mengira lah itu. Malah ketemu suku Indian nih dia. Itu yang ngasih nama kan dia soalnya. Iya. Indian salah. Oh takut kali laporannya ke ratunya. Iya. Jadi udah ketemu nih bu. Iya gila sih. Tapi ya gua cukup menarik sih sebenarnya. Karena gua itu sejarah-sejarah kayak Columbus, Napoleon tuh masih udah kesinian ya? Napoleon ya? Napoleon itu kayaknya udah kesinian deh kayak Napoleon. Udah modern gitu ya. Gue tuh penasaran nih sama yang model-model masih mereka menjelajahi bumi untuk menemukan sesuatu. Zaman gitu. dulu gitu ya. Iya, Viking sih. Gue penasaran sama Viking. Viking kan terkenalnya mungkin di film kali series ya. Kenapa? Dateng ngancurin kota, jarah, Iya. perkaos gitu langsung gitu-gitu kan Viking kan. Emang kayak gitu sih. Emang Secara kayak gitu sejarah. ya? Iya. Dia tuh mana sih, negara mana sih Viking? Yang benderanya salib-salib Swedia, Alaska. Norwegia, Islandia, itu Viking. Viking di sini juga ada ya. Seru sih cerita Viking. Yang pakai P ya. Iya. Lu sempat ngikutin Viking? Cuma dikit doang. Ya itu gara-gara God of War juga jadi ngulik-ngulik mitologi. Nah itu boleh tuh. Kita kapan-kapan Nanti ya. Seru sih. Kapan-kapan ya. Gue penasaran sih. Gue kayak habis gue kemarin pas cari-cari si Adiansa ngirimin mulu Feb. Anak hilang.
Anak hilang, sumpah anak hilang bahas dong. Udah lama sih emang sih. Sumpah ntar gue kirimin dah. Iya nanti dah. Next lah Fet. Iya dah. Dia buka IG OTM banyak banget dia ngirimin Fet. Tapi gue lebih tertarik tuh sekarang gara-gara Faris ceritain gue waktu itu yang piramid, terus bumi ada siklusnya air bah. Gue jadi tertarik sama misteri-misteri kayak gitu sih, yang Misteri patung bumi, gitu. Iya sih, misteri bumi. Gue jadi lebih percaya itu sih sebenarnya. Borobudur ya? Hah? Borobudur. Iya. Kan dia sakti itu. Iya, tapi Borobudur juga menarik loh. Dia tuh, lu tau gak sih dia tuh pernah sempat hilang. Maksudnya? Bener-bener hilang anjir. Jadi katanya ya Colong. mungkin hilang tuh ketutup sama abu vulkanik. Oh iya. Oh, pas ini Iya, meledak ya. Iya, gila anjir. Segede gitu bisa tenggelam sama abu vulkanik. Gue juga penasaran tuh Borobudur kayak gitu. Tapi gue lebih mungkin Indonesia boleh tuh dicari-cari. Itu sih Viking, kapan-kapan kali ya kita Viking ya. Iya. Menarik sih, gue penasaran. Iya tapi aja. panjang sih. Iya sih. Dan ya harus dicari konspirasinya sih, karena kan Viking sebenarnya melakukan itu ya karena mereka melakukan itu. Kalau ini kan ada kayak rencana di balik ininya gitu loh ini. Jadi kayak ada konspirasinya gitu. Iya. Tapi serem sih ini sih. Columbus Kayak cuma datang senjatanya lebih kuat terus dijajah gitu. gambling juga sih di Fed sebenarnya Fed. Iya gak sih? Kayak dia duduk di Iya. satu Karena negara, kebodohan iya. itu kan sebenarnya kan kita balik lagi ke tadi sih, karena mereka nggak tahu sebenarnya ada pulau Amerika itu. Yang mereka tahu ya dari Italia dan Spanyol itu kalau lu ke kiri terus bakal langsung ketemu Asia. Ternyata nemuin itu yang dikira Asia, kocaknya begitu sih. Gila sih. Tapi gue tadi pas lu sempat mention di Maluku rempah-rempah banyak Belanda dapat, gila juga ya Belanda ya. Iya, karena rebutan Luasnya. tuh Portugis segala macam kan rebutan, tapi yang menang mereka. Terus gua baca juga di internet ya karena mereka menemukan rempah di Indonesia ini jadi organisasi terkaya tuh VOC waktu itu. Kalau dinilaikan sekarang bisa berapa triliun. Anjing bro, 350 tahun. Hey Van Persie. Gila, hantu Van Persie. Gila deh. Crazy bro. Kalau alien datang besok juga kita udah terjajah berarti langsung ya. Iya itu Iya. sih. Itu sih Itu udah next level anjir ya penjajahannya. Mau gimana lu? Itu gue sempat mikir tuh tadi, gue sempat discuss sebelum gue bahas ini sama lu, gue bahas sama Jiko, gue bilang sih kenapa ya orang-orang Eropa tuh pinter-pinter gitu, atau dia teknologinya selangkah lebih maju gitu. Even Amerika pun Kan pinter sebenarnya sih, jahat-jahat. Iya, licik sih Bim. Sebenarnya kalau kita mau, gue yakin bisa sebenarnya. Iya nggak sih? tapi kayak gue Kita mikirnya nggak mikir menjajah sejahat ya. itu aja. maksudnya kayak dari peralatan gitu sih. Kita masih apa sih Iya lumayan mungkin ini salah satu gitu. ininya geografisnya sih ya. Kayak mereka itu. tuh sebelahan sama misalkan berdempetan gitu, misalkan sama Prancis, jadi bisa ngambil teknologi dari Prancis, bisa ngambil teknologi dari Italia, dari Sama- Cina. Gue mikir ini juga sih, berpengaruh gak sih sama apa ya, letak geografisnya mereka tuh, dalam arti cuaca dan lain sebagainya, yang ngebangun badannya mungkin lebih besar, Bisa sih. terus mungkin Tahan otaknya jauh, dingin. iya tahan dingin, maksudnya otaknya jauh lebih lancar gitu misalnya, kayak gitu-gitu. Gue sempat mikir kayak apa ada ya ras unggul ya sih kayak Iya gua bisa bilang. jadi kali Bim. Karena badan gede terus Kalau- kayak nemu aja gitu Bet. Kalau kita ngejajah ke sana langsung masuk angin gitu. Kalau pas musim salju. Ini asli gak bisa dimatiin apa bang. Iya. Iya mungkin dia termasuk ras unggul kali ya. Itu gue mikirnya ras unggul tuh maksud arti bukan ini sih, lebih ke gara-gara ininya, letak geografisnya aja Jadi gitu. terbentuk gitu ya. Iya, gue Iya, sempat sebenarnya mikir gitu. Ya kalau dari segi otak sih kita sama ya. Cuma kalau dari fisik menurut gue ras paling unggul ya dari Afrika sih. Oh gede-gede ya. Udah kuat dari Iya sih, lahir iya sih. gitu. Larinya kenceng-kenceng ya. Cuma mereka tidak punya teknologi dan resource yang sama aja sama orang Eropa. Iya, iya, Kalau iya, punya iya. yang sama juga nomor satu tuh ras, gue yakin. Iya sih, iya sih. Afrika juga emas juga kan buat mereka kan. Iya. Lumayan Ladang ke sana juga. Gila. Memang kampret ya. Si Eropa ini memang. Iya. Itu loh kurang lebih ya untuk perjalanan konspirasi dan sisi gelap dari Christopher Columbus gitu ya. Seru juga nih kita bahas-bahas Seru, bro. tipis-tipis sejarah gini ya, sambil belajar lagi gitu. Bener. Mungkin buat kalian yang mau ujian IPS. Nontonnya Karena ini kan tidak diajarkan bro. Iya bro, kalian bisa nulis sendiri. Lagi bahas Christopher Columbus, apa lu bahas kalian sejarah sisi gelap. Iya lagi ulangan nih. Lagi ulangan, Lagi bro. ulangan menjabarkannya Iya. malah kisah nyatanya. Anjir. Mantap lah. Ya tapi di buku pelajaran SD kayak gimana sekarang ya? nggak tahu juga Kita sih. anjir penasaran juga gue. Dulu kan banyak cerita-cerita gitu ya. Kalau dulu ya cuma itu doang, penemu benua Amerika. Columbus. A siapa, B jawabannya Christopher Columbus. Udah. Gue lumayan kadang keliru Napoleon sama Columbus doang sih.
Napoleon. Penasaran gue. Gimana tuh guys yang sekarang masih sekolah coba dong. di buku sejarah. Ada nggak pendengar kita kelas 1 SD ya? Ada. Dia sejauh itu aja. Belum nangkep lah. SMP lah. Gila. Oke lah. Tapi gue ada fun fact sedikit dah. Apa? Terkait Belanda. Apa? Karena kita lagi ngomongin sejarah gitu ya. Jadi sebenarnya katanya pas kita dijajah tuh, misalkan kayak kita lagi kerja rodi, sebenarnya kita tuh digaji tau. Oh iya tahu gue yang Dendels itu bukan sih yang di akhirnya disalahkan ke dia. Iya. Tapi sama kan maksudnya dari uangnya diserahkan ke perwakilan orang Indonesia kan. Nah itu nggak dikasih ke orang Indonesianya kan? Bim, dikorup. Jadi korupsi udah ada dari zaman Belanda anjir. Jadi difitnah siapa Dendels ya. Iya. Jadi yang dibilang yang kerja rodi itu udah bayar gitu. Jadi nggak usah heran anjir. Korupsi masih ada sampai sekarang. Darah daging. Nyalain orang lagi. Udah turun temurun anjir. Iya. Itu menarik juga tuh. Kapan-kapan lah kita bahas tuh. Penjajahan pertama kali Belanda masuk Indonesia. Iya dah. Itu menarik tuh. Gimana ya? 350 tahun kan? Itu gila sih. Itu gue penasaran sih. Oke, seperti itu ya untuk Christopher Columbus. Buat kalian yang suka dengan konten sejarah ini, sebelum kita masuk ke konten anak hilang dan lain sebagainya, konspirasi berat, kita bahas sejarah. Jadi langsung terus di kolom komentar gimana menurut kalian, apa kalian punya fakta-fakta lain. Dan jangan lupa like, subscribe, sama komen konten ini kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.